Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan serbuk Senin berbuku. Ya, seperti biasa di Senin malam Selasa ada buku yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dengan ini nih bacaannya. Bentar, mana nih bukunya? Nah, ini dia bukunya. Nah, masih dengan buku yang sama. Judulnya Rempah-rempah, Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Ya, sudah jelang-jelang bab-bab akhir di buku ini. Dan ini buku ditulis oleh Roger Crowley, sejarawan dan penulis bestseller asal Inggris ya. Baik, buku ini bercerita sebenarnya mengenai bagaimana kemudian dua bangsa yaitu Spanyol dan Portugis saling bersaing untuk melakukan ekspedisi dan akhirnya menguasai sebagian dunia. Nah, dan disitulah kemudian era kolonialisme dan imperialisme mulai terbuka. Bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk melakukan ekspedisi, melakukan hal yang sama seperti Portugal dan juga Spanyol. Nah, bab kemarin bab 11 ya sudah mulai membuka itu. Dan kita sudah masuk bab ke-12 di bagian yang selanjutnya. Baik, saya langsung saja ke bab 12 surga kematian ya. Nah, ini dia di bagian berikutnya. Oke, mana nih di sini nih. Oke, langsung saja di bagian berikutnya. Selain itu, melalui salah satu rute ini, kita seharusnya hampir 2000 liga lebih dekat ke tempat rempah-rempah tersebut daripada Kaisar Spanyol dan Raja Portugal. Godaan peta yang tidak lengkap. Ini adalah kebalikan dari usulan spekulatif Magellan satu dasawarsa sebelumnya dan didasarkan pada optimisme sama yang tidak berdasar. Peta Thorne adalah tindakan spionase dan surat itu memohon kerahasiaan tinggi. Kartu ini dan apa yang saya tuliskan tidak boleh ditunjukkan kepada atau dikomunikasikan dengan orang-orang dari istana Spanyol. Tidak seorang pun diperbolehkan membuat kartu-kartu ini kecuali orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi izin. Mereka pasti tidak akan senang jika ada orang asing yang mengetahui atau menemukan rahasia mereka dan akan murka jika mereka tahu saya menuliskan jalan singkat menuju tempat rempah-rempah melalui laut kita. Thorne dan juga Barlow menyatakan dengan jelas bahwa bersaing dengan orang-orang Iberia di rute selatan adalah hal yang mustahil. Usulan Thorne menyatakan rute utara menuju timur layak untuk dilakukan. Beberapa tahun setelahnya, kedua lelaki tersebut menulis surat kepada Raja Inggris Henry ke-8 dengan maksud yang sama. Hanya tersisa satu jalan untuk menemukannya, yaitu ke utara. Sesungguhnya, bahayanya lebih sedikit dan jalannya lebih pendek untuk kita dibandingkan melewati Spanyol dan Portugal. Hari-hari musim panas yang panjang akan mempermudah pelayaran dan oleh karenanya tak diragukan lagi, di sana mereka akan menemukan tanah dan kepulauan terkaya berupa dunia emas paling kita hargai di sini. Siapakah yang membocorkan peta Thorne dan memberikan inspirasi atas rencana itu? Mungkin sang mualim utama sendiri. Sebastian Cabot adalah sosok yang rumit. Seorang lelaki yang berpindah-pindah antar dunia, Spanyol, Inggris, Venesia. Selalu kekurangan uang dan ingin mendapatkan ketenaran dengan meniru petualangan Magellan. Dia memberikan cerita yang berbeda dan kontradiktif tentang tempat kelahirannya dan perjalanan yang pernah dilaluinya. Dia memimpin ekspedisi Spanyol yang berakhir dengan bencana untuk mencari rute pendek ke Samudra Pasifik melalui Amerika Selatan pada 1520-an. Menelusuri kembali jalur menyusuri River Plate
yang telah membunuh Solis, tetapi keahliannya sebagai ahli kartografi dan navigator sangat dihargai. Cabot dipekerjakan sebagai mualim utama Karl selama hampir 30 tahun lamanya, tetapi bolak-balik antara Spanyol dan Inggris, mencari kedudukan yang lebih baik dan mengusulkan rencana pelayaran yang bersaing. Semua orang tahu rute melalui Selat Magellan sangat berat. Apakah ada jalan lain yang lebih pendek untuk mencapai Hindia? Sebuah cara untuk mematahkan monopoli orang-orang Iberia. Pencarian yang telah dilakukan berulang kali sejauh ini tidak menemukan jalur apapun melalui benua Amerika. Namun, selama beberapa dasawarsa, Cabot terus mengajukan usulan rute antara versi Thorne, rute yang mungkin bisa dianggap sebagai hak prerogatif Inggris dan berada di luar jangkauan monopoli orang-orang Iberia, yang dia klaim sebagai rahasianya. Meskipun dia adalah ahli yang berharga dan digaji tinggi oleh Karl, Cabot tidak segan-segan untuk mengajukan proposal di Inggris. Dia mengisyaratkan adanya pengetahuan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dia juga menyadari karena orang-orang Iberia menguasai rute selatan, peluang dan potensi yang lebih besar berada di negara-negara yang tidak mungkin melewati rute tersebut, Inggris dan Venesia. Untuk Venesia, dia menyatakan, "Saya mempunyai sarana untuk menjadikan Venesia sebagai mitra dalam navigasi ini dan menunjukkan kepadanya jalan yang akan menyebabkannya mendapatkan keuntungan besar, dan itulah kebenarannya, karena saya telah menemukannya." Pemikiran di balik proposal Thorne Barlow bertahan selama 2 dasawarsa, dan Cabot terus menawarkannya di hadapan para pedagang Inggris. Pada tahun 1548, dia mendapatkan cuti dari pekerjaannya sebagai mualim utama untuk bergabung dengan sang Karl di Jerman selama 5 bulan. Dia tidak pernah muncul di sana. Tak lama setelahnya, saat Cabot masih mendapatkan gaji dari Spanyol, Kaisar mengetahui dia menetap Bristol dan juga digaji oleh Raja Inggris Henry ke-8. Bagi Inggris, ini adalah keberhasilan besar. Selama ini, mereka selalu bergantung pada mualim asing di luar perairannya. Kini ada seorang lelaki yang bisa melatih mualim Inggris dan membawa serta rahasia Casa de Contraction yang dia terapkan secara strategis untuk membangkitkan minat majikan barunya. Dia membawa salah satu versi peta dunia yang disesuaikan secara cermat untuk kepentingan Inggris, yang menunjukkan kemungkinan adanya jalur timur laut ke dunia timur. Itu adalah iklannya. Cabot mungkin menyadari perdagangan Inggris sangat bergantung pada ekspor kain. Itulah kesempatan yang menggiurkan untuk bersaing di pasar yang jauh lebih kaya. Karl benar-benar murka. Pada awal 1550, dia menulis surat kepada duta besarnya di Inggris, Francois van der Delit, bahwa Cabot harus memahami dengan jelas bahwa kami membutuhkan jasanya dan mengeklaim hak atas jasanya. Cabot memainkan permainan yang rumit dengan memberikan petunjuk dan saran di hadapan majikan Spanyol. Dalam sebuah pertemuan dengan Van der Dellit, dia menyatakan dengan berbagai cara bahwa dia akan dengan senang hati kembali ke Spanyol, tetapi ditahan oleh pemerintah Inggris. Bahwa dia memiliki rahasia besar yang ingin disampaikannya kepada Kaisar jika menerima pengampunan. Di sisi lain, dia mengatakan dirinya sudah tua dan tidak ingin bekerja lagi, tetapi ingin hidup damai dan tenang, dan mengatakan telah datang ke sini untuk beristirahat. Van der Delft
merasa curiga dengan bahwa Cabot mencoba mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Dia mungkin memang benar. Duta besar dan mata-matanya ditugaskan untuk mencari tahu secara pasti apa yang sedang direncanakan oleh mu'alim utama Kaisar. Cabot tetap sulit dipahami, misterius, penuh rahasia. Ada petunjuk dan kabar angin bahwa Inggris sedang mencari jalan ke Hindia. Pada Juni 1550, duta besar lainnya, Jean Scheffre, menulis surat terkait pendapat beberapa orang bahwa Inggris sedang mencari jalan ke Hindia. Saya belum bisa memastikan apapun. Menurut kabar, Raja ingin mengirimkan 2 kapal besarnya ke timur, tetapi tidak ada yang tahu kapan. Namun yang jelas, mereka memiliki sebuah rencana, karena mereka masih menahan Mu'alim Cabot, meskipun Yang Mulia telah memanggilnya beberapa kali. Dia pun mendengar bahwa Inggris juga menyewa jasa seorang navigator Prancis, Jean Ribault, yang merupakan seorang navigator baik dan mu'alim ahli. Bahkan ada yang mengatakan sang raja bermaksud mengirimkan beberapa kapal menuju Islandia melalui rute utara untuk menemukan pulau yang konon kaya akan emas. Scheffre melanjutkan dengan mengatakan dia meyakini Ribault dengan ditemani beberapa orang Inggris yang berpengalaman dalam navigasi yang pernah bekerja sama Cabot diperintahkan untuk menemukan beberapa pulau atau mencari jalan menuju Hindia dengan mengambil jalur kutub utara. Untuk tujuan ini, 5 atau 6 kapal sedang dipersiapkan dan 2 diantaranya sudah hampir siap. Sang duta besar tidak sepenuhnya benar, tetapi dia cukup dekat dengan apa yang sesungguhnya akan terjadi. Pada awal Mei 1551, 3 kapal baru berlabuh di sungai Thames di bawah menara London, menunggu air pasang berbalik. Kapal-kapal tersebut kukuh dan dibuat dengan biaya tinggi, dengan lambung kapal dilapisi timbal untuk melawan cacing laut yang merusak. Pembuatan ketiga kapal itu tidak didanai uang kerajaan, tetapi dengan pendirian perusahaan saham bersama oleh 240 pedagang yang masing-masing menginvestasikan dana sebesar 25 pound. American Adventures untuk penemuan wilayah, kekuasaan, pulau, dan tempat-tempat yang tidak diketahui adalah contoh inovatif dan kekuatan kapitalisme Eropa yang sedang berkembang. Produk ekspor utama Inggris adalah kain wol, berkontribusi sebesar 85% dari perdagangan luar negerinya, dan orang-orang ini berharap menemukan pasar baru untuk produk mereka di Tiongkok dan membeli rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Mereka mempercayai janji rute utara yang setara dengan usulan Selat Magellan oleh Sebastian Cabot dan peta yang belum selesai seperti kartu Thorne dan global dari Mercator yang menunjukkan jalur laut terbuka ke timur laut di atas daratan Asia. Akan seperti apa ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris? Ceritanya ikuti terus Serbuk. Anda juga bisa bergabung untuk berbagi ataupun menanggapi apa yang saya bacakan untuk Anda di malam hari ini. Bisa melalui WhatsApp di 0855 420 912.